Salah satu dasar Brigade Siaga Bencana ini adalah tentu surat keputusan Bupati. Konsistensi dalam kalimat, ya saya ulangi, konsistensi dalam kalimat. Misalnya kalau kita terlanjur bicara masalah Brigade Siaga Bencana, itu saja yang dikembangkan terus, tak usah lagi untuk yang lain, supaya betul-betul konsisten di dalam melakukan penjelasan. Sesi berikut adalah sesi tanya jawab, sanggahan, dan atau klarifikasi. Sebelum saya memberi kesempatan, perlu saya sampaikan aturan mainnya bahwa setiap penguji dialokasikan waktu 5 menit. Terkecuali penguji eksternal bisa memanfaatkan waktu lebih dari 5 menit. Dan kita mengawali dari penguji eksternal. Sebelum saya memberi kesempatan, izinkanlah saya memperkenalkan sedikit beliau, sekalipun saya yakin tidak ada masyarakat sosial yang tidak mengenal beliau. Tapi ada sisi yang lain yang perlu kami perkenalkan. Beliau lahir di Barru pada tanggal 5 bulan 4 tahun 65. Beliau tepatnya di Botoe, Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Boto ini adalah salah satu daerah tempat ada kuburan pejuang, tempat pejuang. Maka tidak heran kalau dalam darah beliau mengalir darah pejuang dari orang tuanya, Haji Abdul Ghani. Beliau juga sebagai Ketua Pengurus Daerah Pemuda Pancamarga, Sulawesi Selatan. Beliau adalah diangkat menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Selatan sejak 23 bulan 5, tanggal 23 bulan 5 2019. Beliau punya pengalaman dalam akademik ragam sekali, sehingga punya pengalaman dari berbagai kampus. S1-nya di IKIP Ujung Pandan, yang sekarang UNM, itu beliau sebagai di jurusan pendidikan luar sekolah. S2-nya di Universitas Gadjah Mada, pengalaman lagi pindah di jurusan psikologi. Dan S3 beliau dilaksanakan di Unhas, jadi untuk antropologi, sosiologi sebagai konsentrasinya. Jadi ada 3 kampus tempat beliau secara formal menimba ilmu. Dan pekerjaannya diawali dari staf di kantor Kabupaten Bantaeng, kemudian terus-menerus berkembang, dan 3 jabatan terakhir yang punya adalah Kepala BP2 P3 KS Yogyakarta, dan bahkan pernah menjadi pimpinan regional 5 dan 1 untuk BP2 P3 KS, yaitu wilayah 1 Sumatera yang berkedudukan di Padang, dan wilayah 5 di Sulawesi yang berkedudukan di Makassar. Yang saat ini beliau ada memimpin birokrat di Sulawesi Selatan. Beliau juga pernah pengalaman menjadi widya iswara, mengajar, jadi dosen lah, namun dengan sebutan yang berbeda. Kami beri kesempatan dan silakan dengan hormat Bapak Dr. Haji Abdul Hayat Ghani, Magister Sains. Disilahkan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah pertemuan kedua ini, dan
tambahan dari tadi Pak Dr. Sulaiman. Saya lama direktur di Kementerian Sosial. Jadi direktur penanggulangan kemiskinan wilayah 3. Sama-sama Ibu Hovifa Indar Parawansa, Agus Gumiwan, Idris Marham, dan diawali dengan Fathir Hamzah dari ketiga Pak Musi. Baik, saya kira terima kasih atas undangan ini, dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Provendus Agus Setiawan, tentu dari awal dan sampai kepada penghujung kegiatan ilmiah, proses-proses yang sudah dilalui, dan kita lihat bersama-sama pada pagi hari ini, tentu kita ingin menyatukan persepsi, ingin kita memberikan suatu apresiasi yang mengarah kepada bagaimana ilmu yang muncul dari UNM kita publish dengan baik. Silakan masyarakat akan memanfaatkan dengan tentunya sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Baik, tadi disarankan saya untuk memberikan sedikit konfirmasi ya kepada Provendus. Pertama, pertemuan awal yang tertutup kita mungkin sudah diantisipasi semua, sudah dilakukan berbagai perbaikan. Cuma memang dengan adanya penambahan kalimat, tentu kita juga melihat kondisi real secara mendalam, secara empiris, apa adanya di Bantaing. Tentu tadi dijelaskan bahwa salah satu dasar Brigade Siaga Bencana ini adalah tentu surat keputusan Bupati, waktu itu. Nah, maksud saya di ujian finalisasi ini, terbuka ini, tetap nanti saya inginkan mungkin kalau ada hal tertentu ini konfirmasi juga dengan Biro Hukum Kabupaten Bantaing kaitan dengan SK yang tadi 2007 tidak salah ini ya, tadi itu dengan bahasa yang ada pada adanya, dengan yang kita lihat dari perspektif sekarang ini ya, katakanlah di sana itu tidak ada kata implementasi ya, di SK itu, apalagi kata kesehatan tidak ada secara konkret ya, sebutkan itu di SK itu. Nah, sementara pendekatan penelitian metode penelitian ini kan eksekutif kualitatif, tentu apa adanya, tentu kita melihat secara mendalam. Belakangan nanti pasti ada saran dan kesimpulan memang. Dan maksud saya itu harus dilihat dulu apa arah dari SK yang sesungguhnya yang diterbitkan oleh Pak Gubernur itu. Apa betul toh Brigade Siaga Bencana mengurus kesehatan? Kalau iya, bagaimana dengan hasil tadi yang diajukan bahwa kita ingin lebih kolaboratif dengan berbagai stakeholder yang ada, katakanlah Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial tadi disebutkan, Satpol PP, gimana dengan relevansi semua itu dengan yang mengurus ibu hamil yang kematian dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita luruskan satu persepsi, karena nanti banyak yang baca, ya, kita harus pastikan definisi operasional yang dimaksud kita, sehingga jangan ada salah persepsi lagi, dan ini itu dikeluarkan oleh lembaga yang ternama di Indonesia Timur misalnya. Berikutnya lagi, kalau bisa, ini kan data 2008 nih,
2009, 2010 ya mengatakan 38 kasus, 64 2019, kemudian 2010 ini 41 berapa itu. Nah, maksud saya dalam penghujung 2022 kapan mulai starting meneliti ini memungkinkan tidak dipastikan lagi BPS apa tidak ada data yang terdekat dengan penelitian misalnya 2020 atau 2019 lah. Data terakhir yang diambil. Kenapa data terakhir diambil misalnya untuk melihat kekinian. Jangan sampai dengan kondisi lingkungan strategis adanya brigade siaga bencana tidak terlalu dibutuhkan saat ini dari sisi kebijakan publik. Kenapa? Dinamika perkembangan teknologi kesehatan, kalau cuma itu tadi katakan ibu hamil banyak meninggalnya 40 sekian, ya dengan kemajuan sekarang kita lihat Bantai ini luar biasa, sudah punya rumah sakit yang sudah bisa menerima rujukan dan seterusnya. Mungkin dulu di dalam posisi brigade siaga bencana belum ada rumah sakit itu, sehingga muncul ini. Yang sampai kita publish lagi lebih jauh, tapi orang nggak ke situ lagi karena bidan desa pun juga, puskesmas pun juga sudah SDM-nya sudah 12 tahun yang lalu dengan sekarang sudah jauh beda misalnya. Nah, kita tambah data sedikit 2000 berapa lah, 2018 kalau ada. Saya kira ada Bantai dalam angka itu. Bisa kita lihat supaya jangan terlalu jauh datanya. Dengan kita paparkan sekarang bahwa baru kita menyimpulkan bahwa berhasil dan seterusnya. Karena brigade siaga bencana ini, saya pun sebenarnya juga kalau saya pikir kata brigade itu ya digunakan militer dan jumlahnya banyak, 300-an ke atas. Data yang tadi di brigade cuma 54 itu. Apakah masih layak gunakan kata brigade? Jangan sampai cuma tim reaksi cepat saja dalam penanggulangan kesehatan misalnya. Ini perlu memang lebih jauh kita teliti. Nah, tapi tidak ada masalah. Jadi secara ini kita bisa pastikan. Kemudian di daftar referensi misalnya, ya apakah tertinggal? Saya cuma membaca 12, berapa referensinya ini? Mungkin bisa ditambah ini. 12 referensi saja ini. Ada juga Suwandi juga sekaligus S1, ada juga meneliti yang sama itu. Bagus juga kita baca-baca sedikit. Dari UIN, baru temukan juga itu. Ya, jadi perlu semua, tidak ada salahnya di kolaborasi sehingga implementasi lebih bagus. Terakhir, konsistensi dalam kalimat. Ya, saya ulangi konsistensi dalam kalimat. Misalnya, kalau kita terlanjur bicara masalah brigade siaga bencana kesehatan, ya tidak usah lagi disinggung. Yang lebih jauh, misalnya ada tadi implementasi kebijakan digabung. Kalau kita sudah terlanjur judulnya yang saya lihat tadi ini, yang agak sedikit berubah dari awal, itu saja yang dikembangkan terus, tidak usah lagi untuk yang lain. Tambah-tambah lagi kalimatnya supaya betul-betul konsisten di dalam melakukan penjelasan kepada halayak, karena ini sudah kemungkinan sudah harus kita marketingkan untuk jual, bisa lebih dipastikan menjadi model untuk kepentingan efektivitas pelayanan di buka baju atau yang terpenting untuk kita benahi, untuk kita bisa pastikan bahwa betul-betul ini sudah layak untuk kita promosi secara terbuka setelah itu juga. Saya kira demikian Pak Dr. Sulaiman, dari tempat saya amati dan penjelasan program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Promopendus Gustiawan jika ada beberapa hal atau satu hal yang mau diberi komentar, silakan Pak Gustiawan. baik, makasih Pak. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Abdul Hayat Ghani MSI. Terima kasih atas masukannya.
Kemudian ada pun beberapa yang perlu kami klarifikasi terkait apa yang Bapak sampaikan terkait dengan bagaimana kebijakan Brigade Siaga Bencana itu dilihat dari standar yang berdasarkan dari SK. Kami sudah konfirmasi dari tatanan Biro Hukum, memang dari SK tersebut sebagai ditetapkan itu emergency service. Tetapi pada tatarannya objek di lapangannya itu adalah kebijakan Brigade Siaga Bencana itu sendiri. Kemudian dari persepsi bagaimana tanggap darurat kebencanaan itu dilihat dari yang menjadi sasaran, yakni angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka kematian gizi buruk, yakni dilihat dari hasil di lapangan, kemudian beberapa data yang kami berwawancara langsung dengan beberapa pengambil kebijakan, yakni pada kesempatan itu Bapak Wakil Bupati yang melihat itu menjadi fenomena. Memang indikator tersebut itu dilaksanakan adalah kesehatan, namun indikator yang nomenklatur yang digunakan adalah bencana, namun indikator pada kinerjanya adalah kesehatan. Namun dari sisi ini, makanya pada saat novelty atau perubahan ini, penataan ulang ini, kami hadirkan sebuah kebijakan diversifikasi yang dilihat secara capaian kasus itu sudah 0 kasus atau sudah tercapai, tetapi akan mengalami kegagalan berdasarkan dari ancaman-ancaman yang berdasarkan analisis SWOT tersebut jika tidak melaksanakan penataan ulang. Oleh karena itu, kebijakan strategi diversifikasi kemitraan dan kolaborasi melalui model Gusti ini kami hadirkan sehingga dapat menjawab hal tersebut. Demikian, terima kasih atas masukannya. Terima kasih. Ya, kelihatannya saran Bapak Dr. Abdul Hayat tadi itu sudah mengena seperti yang disampaikan tadi ya, artinya klarifikasinya. Sekali lagi atas nama pimpinan Pasca, pimpinan UNM, tim penguji dan semua mengucapkan terima kasih atas partisipasi tim penguji eksternal. Ya, ada memang hal yang satu yang penting saya lupa sampaikan, itu bahwa beliau sebenarnya dalam kaitan hal-hal yang Promovendus usung sebagai topik, itu beliau pernah menjadi Direktur Penanganan Fakir Miskin Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sangat terkait sekali dengan konfirmasi hal ini. Demikian juga kebijakannya karena beliau adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sekali lagi, atas nama pimpinan Pasca mengucapkan terima kasih pada penguji eksternal, Pak Sekda, Bapak Dr. Haji Abdul Hayat MC, karena di tengah kesibukan beliau masih sempat menyempatkan waktu untuk bersama kita dan memberi kebermanaan pada hari ini. Semoga di bulan suci Ramadan ini amalan ibadah berlipat dan Pak Sekda tetap dalam keadaan sehat semua. Itu harapan kami semua dalam jalur ini.